Aisyah radhiyallahu anha menceritakan detik-detik akhir hayatnya Rasulullah meninggal di dalam pangkuanku. Aku satukan antara pipiku dengan pipinya Rasulullah. Aku melihat bibirnya Rasulullah bergerak mengucapkan liqa'u Rabbi. Aku ingin bertemu dengan Robku. Aku dengarkan secara seksama, kata Aisyah. Aku ingin bertemu dengan Allah. Aku ingin bertemu dengan para anbiya, para nabi. Aku ingin bertemu para syuhada, orang-orang yang mencintai Islam, berjuang untuk Islam. Dan aku ingin bertemu dengan orang-orang soleh dan orang-orang shodiqin, orang yang jujur dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma salli ala hadha nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumidin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil mukami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu aini fis shalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak DKM beserta jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di tengah-tengah semalam kita diguyur hujan. Itu merupakan anugerah, kado, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat sekitar kita sejuk. Dan di pagi hari ini kita mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini Allah catat sebagai kecintaan kita kepada Allah yang menciptakan kita. Dan kehadiran kita semoga Allah akan menuntun kita, menggiring kita thoriqon ilal jannah, menggiring kita menuju surganya Allah. Ini yang paling utama Bapak Ibu sekalian. Kita dianggap sukses kalau kita nanti menginjakkan kaki kita di surganya Allah. Itu baru sukses. Nah, inilah taklim di pagi hari ini, liqa di pagi hari ini merupakan thoriqon ilal jannah, sarana menuju surganya Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada qudwah kita, teladan kita, cerminan hidup kita. Semoga
Bapak Ibu sekalian dicatat Allah, termasuk umatnya yang senantiasa cinta kepada Rasulullah, banyak bersolawat kepada beliau, sehingga Allah mencatat di hari kiamat nanti kita layak mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah, pertolongan daripada Rasulullah. Kita bertemu dengan Rasulullah yang agung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Ustadz saya sampaikan, tema kita tentang bekal yang terbaik menuju akhirat. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, bekal itu apa Bapak Ibu sekalian? Bekal itu sesuatu yang wajib diadakan untuk dibawa perjalanan. Jadi wajib dimiliki oleh seseorang ketika perjalanan. Nah, kita nanti akan perjalanan menuju yang sangat jauh, yaitu akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, satu kali Rasulullah SAW 4 hari menjelang Rasulullah wafat itu, Rasulullah salat zuhur di Masjid Nabawi, terus Rasulullah ziarah ke Baqi yang ada di Serambi Masjid Nabawi. Masuk Rasulullah mendoakan isi makam, mendoakan, terus Rasulullah beranjak meninggalkan makam itu. Dikerumuni para sahabat, di antaranya ada Muakhibah. Muakhibah itu orang yang soleh, yang dekat dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah cerita kepada Muakhibah, wahai Muakhibah, ada 2 pilihan yang diberikan Allah kepada saya. Apa itu wahai Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, mafatih qazainil ardi. Aku diberi kelengkapan hidup semua yang ada di bumi gitu. Jadi aku diberi kelengkapan hidup semua yang ada di bumi, ya jabatan, kekayaan, istri, anak, cucu, dan itu sifatnya kekal kata Rasulullah. Mafatih qazainil ardi. Yang kedua, liqa'u rabbih. Nah, seperti pagi hari ini liqa' itu pertemuan. Liqa'u rabbih kata Rasulullah. Kalau menurut engkau wahai Muakhibah, apa yang harus aku pilih? Gitu. Maka Muakhibah ini ya namanya sahabat, beda dengan cara pandangnya Rasulullah. Kalau saya ya Rasul, saya pilih mafatih qazainil ardi. Aku hidup kekal, diberi kelengkapan, kebendaan, materi apa yang ada di bumi ini. Ini kalau aku ya Rasulullah, kata Muakhibah. Kata Rasulullah apa? Lah tidak, wahai Muakhibah. Aku pilih liqa'u rabbi. Aku memilih bertemu dengan Rabbku Allah. Rabb pencipta, pendidik, pelindung, pemberi itu Allah. Liqa'u rabbi. Tidak lama kemudian 4 hari setelah itu, setelah ziarah ke Baqi ini, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan detik-detik akhir hayatnya Rasulullah. Rasulullah meninggal di dalam pangkuanku. Aku satukan antara pipiku dengan pipinya Rasulullah. Aku melihat bibirnya Rasulullah bergerak mengucapkan liqa'u rabbi. Aku ingin bertemu dengan Rabbku. Aku dengarkan secara seksama kata Aisyah. Aku ingin bertemu dengan Allah. Aku ingin bertemu dengan para anbiya, para nabi. Aku ingin bertemu para syuhada, orang-orang yang mencintai Islam, berjuang untuk Islam. Dan aku ingin bertemu dengan orang-orang soleh dan orang-orang shodiqin, orang yang jujur dan benar. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah ingin ketemu dengan Allah? Kenapa Rasulullah ingin ketemu dengan para nabi?
Dan kenapa Rasul pengen ketemu dengan orang-orang soleh? Kenapa Rasul pengen ketemu dengan orang-orang yang syuhada membela agama Allah? Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita cari panutan itu panutan yang baik. Kenapa pengen ketemu dengan Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Kenapa pengen ketemu dengan para nabi? Karena nabi itu idolanya Rasulullah. Jadi semua para nabi itu kalau mau meninggal ingin bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya gitu. Para syuhada gitu. Pengen ketemu orang-orang yang membela agama Allah, orang-orang yang soleh, orang yang baik. Kenapa? Nabi nanti ketemu Allah, ketemu para nabi, ketemu istri tercintanya Ibunda Khadijah. Otomatis di surganya Allah. Jadi ada juga artis, nanti kalau aku mati di neraka ketemu Marilyn Monroe, ketemu Michael Jackson. Waduh, ya Allah, kok orang kok begitu sih? Orang yang pikirannya benar, pikirannya kritis, pikirannya jujur, semua siapapun ingin meraih surga, kok ingin masuk neraka gitu loh. Itu konslet di pikirannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu yang lagi rame-rame sekarang kan, nggak apa-apa aku masuk neraka, nggak apa-apa ketemu artis ini, ketemu. Bagaimana ketemu artis? Wong artisnya hancur, dijadikan lagi hancur di neraka jahanam. Jangankan artisnya, dia sendiri ketika mengucapkan lapar, wala ta'amun illa min dori, ini kayu yang berduri, makan kamu. Bagaimana kita bisa menyaksikan orang lain kan gitu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah itu pengen ketemu dengan para nabi, ketemu dengan Khadijah istrinya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini mencontoh para nabi, istri-istri nabi, kan ada istri nabi yang baik tentunya ya. Karena ada istri nabi yang masuk neraka kan, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, itu kan masuk neraka. Tapi ada juga orangnya kasar tapi istrinya baik, Fir'aun masuk neraka, istrinya masuk surga. Nah Bapak Ibu sekalian, ini Rasulullah. Jadi ingin masuk surganya Allah, ketemu dengan Allah. Satu kali Bapak Ibu sekalian, Utsman bin Affan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tindak ke Mekah itu ada hotel besar namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu dari hasil ketika Utsman bin Affan membeli sumur, mata air sumur. Di dalam sumur itu milik orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini kalau waktu beli sumur itu siapapun yang mengambil air harus dengan harga yang mahal. Maka dibeli oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan manusia. Mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, bebas gratis. Airnya dari sumur itu untuk menyirami pohon kurma yang demikian luasnya. Nah airnya dikelola, tidak dikuasai oleh Raja Arab Saudi, termasuk Raja Salman tuh nggak mau menguasai. Dibentuk pembukanya yang bagus, administrasi yang bagus, sekarang bisa membeli ya, itu hotel yang namanya Hotel Utsman bin Affan. Jadi untuk kepentingan dunia Islam itu kan pahalanya mengalir. Utsman bin Affan, pernah Rasulullah SAW mengatakan, wahai Utsman, aku lihat meninggalmu nanti di zaman fitnah. Meninggalmu di zaman fitnah. Ternyata benar, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, cuman berapa, 2 tahun 3 tahun, hanya sedikit sebentar sekali, maka dikepung orang-orang zalim. Dan Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, ketika dikepung orang zalim itu tidak bisa keluar karena sudah membawa pedang, membawa tombak. Orang zalim itu apa ya? Orang-orang yang mohon maaf tidak cinta Islam, yang dikelola oleh Abdullah bin Sabah bin Sahlul, orang-orang Yahudi. Dikepung rumahnya, maka hampir berhari-hari Utsman bin Affan nggak bisa keluar rumah. Ini apa kerjanya? Hanya sholat di rumah, membaca Quran, puasa. Nah satu kali setelah sholat asar, Utsman bin Affan ini karena dalam kondisi puasa nggak bisa ngambil air, nggak bisa makan, sampai habis sholat asar Utsman bin Affan membaca mushaf Al-Quran. Setelah membaca ini dikempit,
Sampai Utsman itu dalam keadaan lemah karena tidak makan minum, ya, makanya tertidur pulas dalam kondisi duduk. Akhirnya apa? Ketika itu bermimpi ditemui oleh Rasulullah. Kata Rasulullah dalam mimpi itu, wahai Utsman, apakah engkau tidak bisa ngambil air? Naam ya Rasulullah, aku nggak bisa ngambil air. Apakah engkau tidak bisa makan, wahai Utsman? Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, aku nggak bisa makan. Apakah engkau tidak bisa sholat berjamaah di masjidku, wahai Utsman? Naam ya Rasul, aku dikepung, aku nggak bisa sholat di masjidmu, wahai Rasulullah. Apakah engkau puasa hari ini, wahai Utsman? Naam ya Rasul, aku sedang berpuasa. Kalau begitu, nanti malam kita bertemu, kita berbuka puasa bersama. Akhirnya tidak lama kemudian didobrak oleh musuh, maka banyak tusukan ke dalam Utsman bin Affan sambil memegang mushaf Al-Quran. Nah, itu sampai begitu persiapan amal-amalnya Utsman bin Affan, sampai dia pada waktu malam bertemu dengan Rasulullah, berbuka puasa dengan Rasulullah. Apa yang kita dapat petik dari ini, Bapak Ibu sekalian? Betapa persiapan bekalnya Utsman bin Affan itu demikian banyaknya. Mulai sumur, ya, yang dipakai oleh masyarakat, siapapun boleh mengambil air dengan gratis, ya. Terus apalagi membukukan Al-Quran, membaca Quran, puasa. Ini bekalnya Utsman bin Affan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i ketika beliau mau wafat itu, dia mengatakan begini, ya Allah, Engkau telah memberikan aku rezeki berupa Islam. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku rezeki berupa Islam. Oleh karena itu ya Allah, warzuqni al-jannah. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami rezeki berupa surgamu, alam akhirat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, satu kali Rasulullah ketemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sampai jam 6 ya Bapak Ibu ya. Mungkin ketemu Pak Slamet ini, saya juga dapat pahala, ibu juga dapat pahala. Ketika Rasulullah ketemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah itu memegang pundaknya dengan kelembutan itu. Soal kalau menyebut Rasulullah, pengen melihat wajahnya Rasulullah yang agung itu ya. Wahai Abu Dzar, benahilah kapalmu karena laut itu sangatlah dalam, kata Rasulullah. Wahai Abu Dzar, ambillah bekal secukupnya karena perjalanan kapalmu itu sangatlah jauh, kata Rasulullah. Wahai Abu Dzar, kurangi beban kapalmu karena laut itu bergelombang, berkelok-kelok. Wahai Abu Dzar, beramal solehlah engkau karena Tuhanmu, karena Robmu. Ini dicatat oleh Imam Nawawi, Bapak Ibu sekalian. Wahai Abu Dzar, benahilah kapalmu, maknanya kokohkan niatmu, benahi ibadahmu, tingkatkan ibadahmu. Laut itu sangatlah dalam. Hidup di dunia itu penuh dengan ujian, penuh dengan ujian hidup ini. Ambillah bekal secukupnya karena perjalananmu sangatlah jauh, maknanya Bapak Ibu sekalian. Bawalah bekal secukupnya, bawalah bekal sebanyak-banyaknya karena perjalananmu sangat jauh. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang nanti kita akan namanya sakaratul maut. Kita akan mati. Saya Bu, Pak, tinggal di Iqra ini hari-hari ini, Masya Allah. Banyak kemarin juga seorang ustazah meninggal dunia. Doa saya tadi ketika saya lewat rumah beliau, ya Allah, pertemukan ustazah ini dengan suaminya. Suaminya itu seorang kiai saya, guru saya. Kemarin lagi
Saya habis ngisi kuliah subuh di Raples, pulang saya dicegat sama bapak itu. Ustaz Slamet, antarkan dong saya. Kemana? Mau nengok teman kita, ikhwah kita yang sakit. Sambil nenteng bubur, Bu. Pak, ayo saya antar pakai motor gitu. Kita nggak tahu ya Ustaz Slamet ya kapan kita mau dipanggil. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang diantar tadi bubur saya goncengin ke rumahnya itu, saya pengen cari pahala dari itu. Bubur dikasihkan, 2 minggu kemudian yang diantar bubur itu, bapak ini meninggal dunia. Tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian, yang mengantar bubur meninggal dunia. Berarti tinggal saya dong yang nganter, yang meninggal juga. Ya Allah, kata, ngeri loh Pak. Saya namanya selamat juga nggak selamat dari kematian gitu. Namanya selamat juga banyak yang sudah meninggal kan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menjadi amal soleh kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, setelah kita di alam kubur, perjalanan panjang kita ketemu di padang mahsyar yang demikian panasnya. Terus yaumil mizan, kita ditimbang amal-amal kebaikan kita. Terus apa? Puncaknya kita bertemu dengan Allah. Apakah kita termasuk orang yang disapa oleh Allah, atau kita termasuk orang yang dicuekin sama Allah? Kalau kita disapa oleh Allah, berarti kita masuk surga, amal kita baik. Tapi kalau kita nanti di akhirat dicuekin sama Allah, dibiarkan sama Allah, maka alamat kita nerakanya Allah. Dan ini kita hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perjalanan kita sangat panjang, maka perlu kita bawa bekal Bapak Ibu sekalian. 2018, alhamdulillah kemarin saya menunaikan ibadah haji. Saya sangat salut dengan ibu-ibu dari Hamkab sini ya, Jati Makmur itu. Masya Allah, dia naik haji kebetulan 1 kloter, 1 hotel juga dengan kita begitu. Ibu ini obat semua di warung itu dibawa semua. Budrek, puyer 17 apa tuh? Koyo cap cabe yang layar tancap di sini bawa semua. Remason, remasil, apa digawa kabeh itu. Sampai orang tuh julukin ibu warung datang ke Mekah gitu. Jadi kalau ada jamaah haji yang kan ada dokternya gitu kan, tapi ada obat warung itu, ada yang pusing dikit kasih budrek ini dan sebagainya. Ini bukan iklan Bapak Ibu sekalian. Jadi Masya Allah, artinya bekal itu dibawa semua gitu. Wong mau ke Mekah saja bawa bekal yang banyak, maka sampai setelah kita Idul Fitri itu kalau mau naik haji itu sudah dipersiapkan. Maka Allah katakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik itu takwa. Dari mana? Dari ibadah Ramadan terus naik haji gitu. Nah, selanjutnya kurangi bebanmu. Maknanya apa? Kurangi kecintaanmu kepada dunia ini. Dunia ini nggak bisa memberikan kebahagiaan kita. Kenapa? Hanya 1 rahmat. Yang 99 rahmat nanti akan dituangkan, diberikan oleh Allah di surganya Allah di akhirat. Terus apa? Beramal solehlah engkau karena Tuhanmu. Ketika kita beramal soleh, ibadah, hanya mencari sanjungan Allah, ridhonya Allah. Ridho itu ada 3. Ridho Allah, ridho orang tua, ridho suami. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Nah oleh karena itu di dalam surat Al-Hasyr, ayat 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi memperhatikan amal-amal apa, kebaikan-kebaikan apa, pahala-pahala apa yang dikumpulkan untuk hari esok, hari akhirat. Wattaqullah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, takwa yang pertama ini supaya kita taat kepada Allah.
Dengan taat itu bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang akan kita persiapkan untuk hari esok, hari akhirat. Dan takwa yang kedua, itu kata Imam Ibnu Katsir, adalah jauhi larangan-larangan Allah. Satu kali Ali bin Abi Thalib ditanya tentang ayat ini. Rasulullah sudah wafat. Jadi, wahai Imam Ali, apa makna ayat ini? Surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Kata Ali bin Abi Thalib, penghuni dunia ini ada dua tipe, dua golongan. Apa itu wahai Imam Ali? Yang pertama, golongan orang yang gandrung, cinta kepada dunia ini. Yang kedua, ada orang yang cinta, gandrung kepada akhirat. Maka pesan saya, kata Ali bin Abi Thalib, jadilah engkau orang-orang yang gandrung kepada akhirat. Ketika engkau gandrung kepada akhirat, cinta kepada akhirat, dunia akan kau dapatkan. Nah, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika sholat Isya mengimami membaca surat ini. Apa? Dalam perjalanan masjid menuju rumahnya itu terseduh-seduh nangis Abu Hurairah. Ketika menangis, para makmumnya protes. Wahai guru kami, imam kami, kenapa menangis? Bukankah barusan Anda mengimami sholat kami? Iya. Saya apakah nanti kalau dipanggil Allah, apakah saya termasuk orang yang membawa bekal yang banyak sehingga Allah memasukkan saya ke dalam surganya? Atau jangan-jangan bekal saya sedikit sehingga saya dicemplungkan ke dalam neraka? Saya nggak tahu. Tapi namanya makmum, memberikan argumentasi, memberikan bukti-bukti supaya imamnya itu senang gitu. Wahai imam kami, bukankah ribuan hadis sudah kau catat? Ketika Rasulullah perang, kau catat hadisnya. Ketika Rasul di Masjid Nabawi, kau catat hadisnya. Sudah kau bukukan hadisnya. Sudah kau siarkan hadisnya. Sudah kau bukukan hadisnya. Bukankah itu amal yang terbaik, wahai imam kami? Ya, kalau itu memang amal saya, kata Abu Hurairah. Tapi tetap saya tidak tahu apakah amal saya sudah cukup mengantarkan saya masuk surga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang sekali berabu Hurairah yang kita baca hadis-hadisnya, itu saja ketika mau wafat masih menangis, seolah-olah kurang bekalnya menuju akhirat. Nah, oleh karena Bapak Ibu sekalian, bekal kita apa menuju akhirat? Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Ahzab, surat yang ketiga, ayatnya 35. Ini sudah saya persiapkan Bapak Ibu, saya bikin coretan. Yang pertama, bekal kita menuju akhirat itu tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Kalau kita ada 10 karakter ini, kita ada 10 muasafat ini, kita ada perilaku 10 karakter ini, maka wa magfiratan wa ajran azima. Kamu nanti di akhirat dosamu itu akan dilebur oleh Allah, dosamu akan dihapus oleh Allah, dan kamu akan ditempatkan yang paling tinggi, yaitu surganya Allah. Apa yang pertama? Kita ketika kita hidup sampai kita menutup mata, kita dalam keadaan muslim. Innal muslimina wal muslimat. Kita sampai menutup mata, kita kokoh megang rumangsa andar beni, rumangsa memiliki Islam. Maka Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Ini asbabun nuzulnya Bapak Ibu sekalian, surat Al-Ahzab 35 itu. Sebab-sebab turun ayat ini, ada istri Rasulullah yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak ya jadi laki-laki. Kenapa? Kata Rasulullah, dia bisa berjuang, dia bisa sholat berjamaah, dia bisa ke sana kemari, dia bisa bekerja, keringatnya itu adalah ibadah. Enak ya jadi laki-laki, beda dengan aku kaum wanita, kata Ummu Salamah. Itu istri Rasulullah. Rasulullah diem. Ternyata tidak lama kemudian
Rasulullah ke Masjid Nabawi ngimami sholat. Habis ngimami sholat, Rasulullah naik podium. Nah, kata Ummu Salamah, pada waktu itu aku baru mandi besar, mandi junub. Aku menyisiri rambutku dan aku dengar di telingaku Rasulullah naik podium. Sambil aku menyisiri rambutku, Ummu Salamah ini, aku mendengar Rasulullah turun ayat nih, surat Al-Ahzab ini. Aku catat, aku perdengarkan, innal muslimina wal muslim. Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim. Syarat pertama, kita yang kita bawa tetap kita istiqomah dengan keislaman kita. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Kita ketika nanti menghadap Allah membawa keimanan yang benar kepada Allah. Keimanan yang benar, iman kepada Allah, baik laki maupun perempuan. Setarapkan Bapak Ibu. Jadi ini ayatnya, enak ya jadi laki-laki ya. Beda saya sebagai kaum wanita yang banyak di rumah, ternyata apa? Allah sebutkan laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita. Nah, ini cirinya begitu. Jadi laki-laki dan wanita yang beriman kepada Allah, iman yang benar, iman yang tidak terusak oleh kesyirikan. Yang ketiga itu Bapak Ibu sekalian, wal qanitina wal qanitats. Laki-laki dan wanita yang taat kepada Allah. Nah, jadi qanitin qanitat. Yang kita bawa nanti menuju Allah, bekal kita, ketaatan kita kepada Allah, baik laki maupun perempuan. Ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya pengajian, pentingnya liko seperti ini. Ini nambah keimanan kita. Ibu-ibu ngelihat ibu-ibu yang solehah, tambah imannya. Bapak-bapak ngelihat bapak-bapak yang soleh, tambah imannya. Jadi ini tambah keimanannya. Laki-laki dan wanita yang taat. Laki-laki wasaddiqina wasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang benar, jujur. Jadi maaf nih Bapak Ibu, bekal kita menuju Allah di dunia ini, kita harus menjadi wanita yang jujur, laki-laki yang jujur, laki-laki yang benar, perempuan yang benar. Amin. Nah, yang kelima tadi, yang pertama muslim, iman, taat, jujur atau benar. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu pahala dari kesabaran kita. Kesabaran kita. Jadi bekal kita kesabaran. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah, masih kecil, dibuang ke sumur. Setelah dibuang sumur, dijadikan budak, dijual sampai ke negara Kitfir. Ternyata tumbuh besar menjadi seorang laki-laki yang tampan, disenengin oleh ibu angkatnya. Hanya mengatakan, Yusuf, aku lebih senang penjara ini daripada saya melayani nafsu. Kesabarannya luar biasa. Nabi Nuh diuji oleh istri dan anaknya nggak taat sama dia. Nabi Lot diuji, istrinya mohon maaf lesbian. Jadi ujian luar biasa. Nah, orang yang sabar dan kesabaran, pahala dari kesabaran ini adalah bekal kita menuju akhirat. Bapak-bapak mohon maaf, dalam kondisi seperti ini harus sabar, banyak berzikir. Ibu-ibu juga banyak bersabar. Karena semakin kita sabar, tingkat surganya juga semakin tinggi. Karena surga itu untuk orang-orang yang sabar. Kusuk Bapak-Ibu. Khashiin khashiat, laki-laki dan wanita yang kusuk. Kusuk itu apa? Merendahkan diri pada Allah, itu namanya kusuk. Nah, oleh karena itu ada istilah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kusuk dalam salatnya. Bapak Ibu mohon berkenan kalau bisa salatnya kusuk. Salatnya kusuk. Bagaimana caranya? Ada dua supaya salat kita kusuk. 1, wudunya benar.
Setelah wudhunya benar, yang kedua pakai pakaian yang terindah, yang bersih. Jadi pakaiannya yang kokoh atau pakaiannya yang rapi. Kenapa? Menghadap Allah gitu. Jangan kaos gitu ya. Ada baju kokoh, baju yang terbagus. Kalau mau batik juga nggak apa-apa, yang penting bagus. Pakaian yang bagus untuk menyembah Allah, karena Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki pada kita. Jadi mau sholat itu pakai kaos di depan sendiri, tulisannya apa? Ya. Dikejar-kejar mertua. Gitu. Ada lagi yang parah, mau pulang takut nggak pulang gimana? Gitu. Bingung kan? Coba gitu, ada juga kasus begitu. 2 hari pulang dari penjara. Gitu. Jadi sholat itu yang masya Allah, pakaian ini bikin kita tambah kusuk ketika kita pakaian kita bagus. Jadi pakai pakaian yang terindah ketika kita menghadap Allah. Nah selanjutnya setelah kita menghadap kiblat, Bapak Ibu sekalian, coba mohon maaf, setelah kita niat, kita tanamkan di dalam hati kita, jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Kalau ini subuh, ini sholatku, nanti jangan-jangan sholat duhur saya sudah disolatkan orang lain. Tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau begitu tambah kusuk. Jangan-jangan sholat Jumatku hari ini sholat Jumat yang terakhir. Jumat depan saya sudah di akhirat. Jadi kalau begitu kita tanamkan begitu Bapak Ibu sekalian. Sholat duhur, ketika sholat duhur kita sudah niat, jangan-jangan sholatku duhur ini sholatku yang terakhir. Sholat asar aku sudah disolatkan orang lain. Kalau kita tanamkan dalam hati kita begitu Bapak Ibu sekalian, sholat kita kusuk. Kan berapa banyak orang yang meninggal ketika sholat, itu meninggalnya bagus. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi sholatnya itu sholat yang berkualitas. Sholat yang menghasilkan setelah sholat itu alam pikiran kita bening, hati kita jernih, cara berpikir kita benar, itu hasil dari sholat. Sholat apa? Yang khusyuk. Ini. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu, walaupun sholatnya buat kuda-kudaan ya, buat kuda-kudaan Hasan Husain cucunya sampai lama, tapi bukan berarti dia melupakan bahwa sedang buat kuda-kudaan. Ingat sama Allah, ingat juga bahwa ini ada cucunya di atasnya gitu. Jadi benar-benar menyadari aku menghadap Allah, maka inilah yang membuat kita khusyuk dalam sholat kita. Ada yang ruku selamat ke akhirat, sujud selamat ke akhirat, ini meninggalnya masih bagus. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ibnu Katsir itu, kematian seseorang menurut kebiasaannya. Kalau biasa kita sholat khusyuk, sholat kita diterima Allah, surga tempatnya. Maka kemarin kan ada tuh dalang yang sangat terkenal, wayang kulit dari Jogja itu. Sebenarnya kalau Islamnya bagus gitu ya Bapak Ibu sekalian, jangan nanti kalau aku mati masukkan wayang kulit satu ke dalam kuburanku. Mau wayangan apa? Jadi kalau pesan tuh yang bagus-bagus gitu ya, kalau wasiat tuh yang bagus-bagus. Nanti kalau aku mati, tolong bacakan Quran, bacakan ini sesuai dengan syariat Islam. Kalau aku mati, tolong aku dikirap pakai keloningan. Ini kan wasiat nggak bagus, karena memang kebiasaan seperti itu. Kan mohon maaf Pak Mantep Sudarsono itu berkali-kali cerita, aku sudah bilang sama keluargaku, kalau nanti aku mati, tolong sebagian wayang dimasukkan ke dalam kuburanku. Saya kalau saya ketemu Pak Mantep ya, tapi Pak Mantep itu bagus. Dulu bukan Muslim, sekarang sudah haji dah Islam. Nah Bapak Ibu sekalian, nah yang kedua supaya sholat kita khusyuk, kita menghayati bacaan sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Yang besar itu Allah, yang agung itu Allah. Kita kecil butuh bantuan Allah. Ya. Terus ada doa kita sebelum itu. Ya. Dibaca ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ya Allah, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Tinggi. Yang tinggi itu Allah, kita tuh kecil. Terus salam.
Semoga kesejahteraan diberikan kepada kamu menghadap ke kanan. Semoga kesejahteraan dan keselamatan diberikan sebelah kiri. Kan doa. Kalau kita menghayati bacaan sholat, Bapak Ibu sekalian, sholat kita jadi khusyuk. Jadi berapa banyak ibu-ibu kalau habis sholat tuh tenang, tumaknina. Karena Pak sholatnya khusyuk. Bapak-bapak juga begitu. Awalnya emosi, setelah sholat hatinya tertata rapi. Jadi ini yang kadang-kadang sholat kita nggak khusyuk itu apa? Seperti sopir bis malam, cepet bus itu. Jadi nggak dibaca. Padahal ada bacaan itu perlu dihayati. Nah Bapak Ibu sekalian, maka sholat yang khusyuk itu Bapak Ibu sekalian, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Orang yang sholat khusyuk itu diantara syarat untuk mendapatkan surga Jannatul Firdaus yang tinggi. Nah itu. Jadi usahakan sholatnya khusyuk. Ini mau sholat nih, apa yang perlu? Oh, ibu lagi masak air, yaudah. Apa sampai kalau memang nggak lama, yaudah dimatiin kompornya dulu. Atau sampai umop, sampai mendidih. Bapak-bapak juga begitu. Oh ini waktunya sholat. Terutama Bapak Ibu sekalian, supaya sholat itu berjamaah, itu bikin suci. Ya kalau ibu-ibu bapak bisa juga sholat berjamaah di rumah. Ya. Apalagi kayak COVID semacam ini. Kalau di masjid usahakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Ini yang bikin khusyuk. Yang nggak khusyuk itu apa? Kalau kita mengundur-undur sholat duhur jam 3 kurang 15 baru salam adzan asar digabungin, nggak boleh. Jadi harus ada alasan yang syar'i menggabung sholat itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sedekah Bapak Ibu sekalian. Laki-laki wanita yang bersedekah ini bekal kita menuju Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan kita nanti termasuk kena ayat surat Al-Munafikun ayat 10. Ini cerita orang yang sakaratul maut. Ketika dia sakaratul maut, masa hidupnya diberi kekayaan oleh Allah, diberi titipan harta oleh Allah yang banyak, tapi nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, nggak pernah zakat. Ini nanti orang semacam ini Bapak Ibu sekalian, ketika sakaratul maut Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar kematianku ini ya Allah. Tunda sedetik saja kematianku ini ya Allah. Ini orang sakaratul maut. Malaikat tanya, kalau kamu ditunda kematian, kamu mau apa? Fa asaddaqa. Aku ingin sedekah. Ini gambaran orang yang pelit, medit. Ini. Nanti ketika mau meninggal itu sudah pengen, ya Allah tolong kembalikan ya Allah. Yang kedua apa? Wa aku minas sholihin. Ya Allah, kalau kau kembalikan ke dunia, aku ingin sedekah dan aku ingin jadi orang baik. Ini baru sakaratul maut itu sudah menjerit begitu. Pengen sedekah, yang kedua ingin jadi baik. Ya Allah, kalau kau undur kematianku, aku ingin sedekah, aku menjadi orang bapak yang baik, aku ingin menjadi ayah yang baik, aku ingin menjadi seorang ibu yang baik. Ini rintihannya dua ini kalau orang mau meninggal gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan tanggung-tanggung infak dan sedekah. Infak yang paling murah, mudah, senyum. Jadi mulai hari ini jangan jadi ibu yang saklek. Kalau nggak begini enggak, kalau nggak begini enggak. Bapak Ibu sekalian, kisah nyata. Saya belum menengok, belum ziarah. Kemarin saya ada seorang MC pengajian itu di satu perusahaan itu. Dia cerita, dia lagi meeting, ternyata istrinya ini mohon maaf memang agak saklek, dikit-dikit dipendem. Nggak pernah diceritakan pada suami bahwa dia punya penyakit emah kronis. Akhirnya apa? Di antara akibat emah yang kronis ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, susah BAB. Ketika suaminya meeting, ternyata mohon maaf BAB-nya tuh numpuk di perutnya sampai besar. Akhirnya sampai dibawa ke dokter, rumah sakit besar. Mohon maaf, mau nggak mau harus dibedah, dikeluarkan tuh BAB-nya itu. Akhirnya apa? Setelah BAB-nya dikeluarkan, Allah memang sudah mentakdirkan dia meninggal dunia. Shock suaminya. Meetingnya tuh dihentikan. Akhirnya dia pulang. Nah ini biasanya orang yang
susah BAB ini orang yang saklek. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, banyakin senyum biar nggak saklek. Nanti mau makan senyum, ingat Allah, ini dari Allah. Keluar lihat rumah tetangga, senyum. Lihat pohon, senyum. Lihat cucu, senyum. Banyakin senyum. BAB-nya gampang Bapak Ibu sekalian. Ini kajian ilmiahnya. Enggak, ini kajian ilmiah Bapak Ibu. Jadi jangan saklek dikit-dikit. Jangan, harus banyak senyum. Kalau banyak senyum kan suami seneng, istri seneng gitu kan, anak seneng, cucu seneng, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, orang yang sedekah. Selanjutnya orang yang soimin soimat, orang yang di dunia puasa, baik laki maupun perempuan. Jadi Bapak Ibu, nanti kurang lebih itu di bulan 14 April atau 15 April kita tuh sudah, kalau nggak salah ya, puasa yang pertama itu. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang kemarin datang bulan gitu ya, belum ini, cepet-cepet dibayar hari ini, cicil dikit-dikit ya. Kan harus diganti hari lain gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang puasa. Jadi orang yang puasa ini, ibadah kita, pahala kita dari ibadah puasa ini, bekal kita yang terbaik menuju Allah. Jadi nanti disambut dengan senang Ramadan. Terus orang yang menjaga kehormatannya, ya. Orang yang menjaga kehormatannya, ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, laki-laki ya akrabnya ya sama istrinya kan gitu. Jangan ibu-ibu juga akrabnya sama suami, ibu-ibu. Jangan sama tukang sayur sampai dipegang pundaknya. Menjaga kehormatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak itu mohon maaf ya, kalau misalnya kita menyapa tetangga, sapalah secukupnya. Nah, gitu. Jadi intinya apa? Menjaga kehormatan dirinya, keluarganya. Maka di dalam Islam itu ada istilah mohon maaf, la taqrabuz zina. Sekarang fatal sekali Bapak Ibu sekalian. Maka mohon maaf kalau punya anak cucu tolong dipesantrenkan. Lingkungan ini sudah fatal, rusak gitu. Ya, laki perempuan di mana? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kemarin dari Keranji itu, saya sama istri saya kan hujan deras itu, Rebu yang lalu kalau masalah itu, saya berteduh di emperan gitu, saya sama istri gitu. Kok ada laki perempuan itu di motor RE King berpelukan, waduh, saya ngeliat nggak enak gitu. Kan saya ingat hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, coba cegah dengan ucapan. Saya melihat ini, saya duduk bersama istri itu, udah hujan deras banjir tuh di Inkompol situ. Terus ini laki perempuan masih muda, wah luar biasa, ngelihat nggak enak dilihat gitu. Saya tanya, Mbak mohon maaf, Mas mohon maaf, Mas sama Mbak udah nikah belum? Kalau belum nikah jangan pegang dengan begitu. Saya ngelihatnya enggak, Pak mohon maaf Pak, saya alhamdulillah sudah 3 bulan yang lalu nikah. Oh ya wis saya bebas ono kono siapa gitu. Belum lama gitu. Jadi kita ngelihat juga nggak enak Bapak Ibu sekalian. Itu termasuk kalau ada kemungkinan ya dinasehati gitu. Nah, jadi ini itu pas berteduh itu, ya Allah, memang anak. Tapi kalau udah dia benar, Pak, kalau saya belum nikah juga nggak berani begini. Oh ya udah, kalau begitu bagus kan. Jadi artinya kalau udah nikah ya silakan Bapak Ibu sekalian, puasa memelihara kehormatan. Yang terakhir banyak berzikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memiliki bekal yang banyak, kita banyak berzikir, dzikron katsira, banyak berzikir. Zikir yang paling baik menjelang subuh. Yeah. Maka di dalam Al-Qur'an itu surat Ali Imran ayat 16-17 itu, di antara orang bertakwa itu cirinya, 1 orang yang sabar, 2 orang yang taat, yang ketiga orang yang sabar, taat, mungfikina, orang yang infak sedekah, wal mustakfirina bil ashar, orang yang bertakwa itu cirinya banyak berzikir, banyak beristighfar menjelang subuh. Jadi itu istighfar yang paling baik menjelang subuh. Nah, gitu. Nah, makanya kalau kita ingin cari bekal yang banyak, banyak istighfar. Nah, di Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya tadi ada 10 poin tadi, maka Allah katakan wa maghfiratan wa ajran azima.
dosa-dosamu akan dihapus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah, dan kamu akan diangkat ke derajat yang tinggi, yaitu surganya Allah. Nah inilah tadi ada 10 poin, nanti ibu bapak bisa lihat di surat Al-Ahzab ayat 35. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Biasa seperti yang saya katakan, kupat kecemplung santen kula lepat nyun pangapunten ya. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sehat, terus ibadah terus pada Allah, ibu juga sehat, keluarga sehat. Mudah-mudahan nanti Allah memanggil kita husnul khatimah. Dan saya minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan seperti hari ini, pertemukan pula nanti kami ini, Masjid Ibnu Sina ini, bertemu juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.